Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ismail Penataran Nasution dengan NIM 2501103123. Asal LPTK saya Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Mata pelajaran yang saya bawakan adalah pendidikan Pancasila. Asal instansi saya di PAUD An-Naswa, Desa Bulugading, Kecamatan Sayur Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kali ini saya mengambil video ukin saya di SD Negeri nomor 101101 Sileya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bapak. Sehat, kita bikin dulu biar lebih semangat ya, biar lebih semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bapak tanya dulu, apakah tadi pagi ada yang tidak mandi? Yang tidak gosok gigi? Yang tidak pakai sabun? Nah, kalau kita ke sekolah, jangan lupa mandi. Biar tetap wangi, semangat. Terus, anakku, tolong jangan tidur. Jangan tidur ya. Soalnya kita harus belajar dan bisa mendapatkan ilmu di sekolah. Nah, Bapak tanya lagi, adakah dari pagi yang sarapan? Bagus, semua sarapan. Supaya sarapannya bagus, supaya mata pelajarannya mudah didapat, harus sarapan. Oke, turun tangan. Nah, Bapak coba dulu. Tepuk. Semangat ya. Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang akan dibawakan dipandu anak-anak kami, Angga. Angga ke depan, nak. Nah, Bapak absen dulu ya. Sebelumnya ada di sini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa si Rafli? Kenapa saya datang ya? Oh, sakit. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan si Rafli supaya cepat sembuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran biar lebih efektif, kita harus sepakat dulu. Yang pertama, tidak boleh ribut. Tidak boleh kelemas ke kiri, ke kanan, tidak boleh. Harus mendengarkan Bapak Guru yang sedang menjelaskan materi hari ini. Oke, mantap. Nah, Bapak ingin semua anak-anak Bapak berdiri dulu untuk menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari Bandung
materi, alangkah baiknya Bapak menyampaikan dulu. Apakah anak-anak Bapak sudah mengenal burung Garuda? Masih adakah yang belum mengenal burung Garuda? Ada yang belum mengenal burung Garuda? Berarti sudah mengenal ya? Apakah benar yang burung Garuda Bapak sama burung Garuda kalian ya? Coba dulu. Nah, inilah burung Garuda. Kan? Nampak? Jelas? Burung Garuda itu ada sayapnya. Terus ada apa lagi? Ada kepalanya. Terus apa lagi? Ada ekornya. Ada kakinya, cakarnya. Bagus. Nah, di dalam, dengar. Di dalam burung Garuda itu tidak sembarangan loh. Sayapnya berapa, terus ekornya berapa, ini berapa bulu gitu kan. Nah, di dalam burung Garuda itu ada juga terdapat simbol-simbol. Apa itu simbol-simbol? Tanda-tanda, tahu kan? Di dalam burung Garuda itu, di tengah burung Garuda ada tanda-tanda. Berapa tanda-tandanya? 5. Ya, itulah tanda-tanda atau simbol-simbol. Simbol yang pertama atau sila yang pertama siapa yang tahu? Apa? Bintang. Bagus, pintar. Kasih apresiasi kepada tanda ini. Terus simbol yang kedua? Rantai. Bagus. Simbol yang ketiga? Simbol yang keempat? Simbol yang kelima? Terus di dalam itu juga kita harus menghubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran Bapak di sini yaitu yang pertama, supaya Ananda kami bisa mengidentifikasi bunyi dan simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, kita tahu makna bunyi dan simbol-simbol Pancasila. Jadi Ananda kami semua harus lihat ke depan. Tidak ingat, tidak boleh ribut supaya kita bisa apa-apa yang disampaikan di dalam video tersebut ya. Siap? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama.
bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanahku. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala bendera merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah Ada yang hafal nggak lagu yang di video? Satu bintang, dua, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Itu harus kita hafal, harus kita ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang paling penting ini, berarti ini inti. Jadi anak-anak semua harus fokus, harus konsentrasi. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah bunyi dan simbol sila-sila Pancasila yang kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Nah, apa lambang negara kita? Apa? Garuda Pancasila. Terus, nah, Bapak tes lagi dulu, keras-keras ya. Pancasila. Satu. Dua. Tiga. Empat. Itulah tadi bunyi Pancasila. Nah, dalam Pancasila tadi ada berapa sila? 5. Sila pertama yaitu bintang. Apa bunyinya? Sila kedua tadi apa? Rantai. Sila ketiga tadi apa? Sila keempat tadi apa? Terus kalau sila kelima? Nah, dalam simbol yang terdapat dalam burung garuda itu tidak sembarangan loh. Ada tertentu warnanya. Bapak, coba kita lihat ke depan. Di dalam sila pertama yaitu bintang. Apa tandanya? Latarnya berwarna? Latarnya berwarna hitam. Bintangnya berwarna kuning keemas. Nah, kalau kita lihat sila yang kedua, latarnya berwarna apa, anak-anak? Warna merah. Bagus. Terus tali rantainya berwarna apa? Berwarna emas juga. Terus kalau di sila ketiga,
Nanti Bapak kasih pertanyaan ya. Iya, Bapak. Nah, terus yang sila kedua, maknanya yaitu bangsa Indonesia saling menolong. Kita harus saling menolong apabila ada orang yang ingin membantu, ingin minta dibantu. Kita tidak boleh, nggak boleh, harus dibantu. Itulah namanya saling tolong menolong. Nah, di sila ketiga itu juga kita harus menjunjung tinggi persatuan dalam beragama. Nah, kalau makna sila keempat itu yang kita dibantai itu, maknanya itu kita harus terbiasa bermusyawarah dan mengambil keputusan. Tidak boleh egois, tidak boleh harus pendapatku yang diterima. Tidak, harus musyawarah, harus berbagi, gitu kan? Nah, sedangkan yang sila kelima itu maknanya adalah terpenuhinya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil. Nah, kalau kita umumkan balik ke kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita ambil dulu gotong royong di dalam kehidupan di keluarga kita. Di keluarga kita terdiri siapa saja yang ada di rumah? Ada ayah, ada ibu, abang, kakak, adik. Nah, di sini tugasnya itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena ayah apa tugasnya? Bisa jadi pergi ke sawah, ke kebun, ya kan? Nah, kalau ibu apa kerjanya? Memasak, bisa jadi belanja ke pasar, boleh. Nah, kalau kita sebagai apapun abang, adik, kita harus bantu orang tua. Kalau misalnya kita nanti, kalau misalnya ibu atau ayah pergi ke sawah, kita harus bantu, misalnya menanam padi, menanam coklat, harus saling kita bantu. Bapak akan membagikan lembar LKPD-nya sama Anda semua, yaitu yang sudah ada di meja masing-masing. Kan udah Bapak bagi tadi kan? Sudah. Nah, inilah. Berarti kalau kelompok harus kerja gotong royong, kerja bersama-sama. Oke. Nah, di kelompok pertama, lihat ke depan. Nih. Di kelompok pertama tadi ini kan? Coba lihat ke sini. Nah, lembar kerja yang ini, coba kelihatan? Kelihatan. Nah, katakan di mana dia simbol pertama apa? Diisi nanti kan, titik. Nah, sebelumnya kan Bapak udah sediakan alatnya. Ada gunting, ada lem, terus juga ada pensil, ya kan? Nah, nanti digunting baru disesuaikan sama kotak yang A. Yang A. Nah, terus selanjutnya urutannya, urutan Pancasila dari 1 sampai 5. Nah, sesuaikan nama silanya apa, bunyi silanya apa. Contoh, yang pertama nama silanya tadi apa? Apa bunyinya? Lanjut, ini juga disesuaikan di mana letaknya banteng, di mana letaknya bintang, itu nanti yang digunting, ditempel kan? Nah, yang terakhir itu menghubungkan. Di mana yang cocok, contohnya sila pertama contohnya kemana? Seperti itu kan? Iya. Nah, sekarang Bapak minta Ananda semuanya harus saling mengerjakan. Jangan ada kerja sendiri-sendiri karena ini kerja kelompok. Kerjakan.
selesai? Sudah ada yang selesai. Kelompok 1 sudah selesai belum? Kelompok 2? Kelompok 3 enggak? Tepuk tangan. Kelompok 2 sudah selesai. Sebentar ya, sebentar. Kelompok 1 ya. Tepuk tangan lagi. Kelompok 1 juga sudah selesai. Ayo kelompok lainnya. Sudah? Nah, waktu tinggal 2 menit lagi. Selesai, bagus. Tepuk tangan dong, selesai kelompok 2. Kelompok berapa lagi yang nyusul? Kita tunggu lagi ya. Ini dibalik, ini dibalik. Nah, dia yang mana? Nah. Wah, 2. Bagus. Kawan-kawan lihat 2 lantai. Keempat. Bagus. 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tepuk tangan kelompok 3. Makan dulu sekarang kelompok 4. Dan materi lagi sudah menjelaskan apa itu bunyi Pancasila, terus bagaimana bentuk simbolnya, terus anak-anak juga tadi sudah meletakkan di mana letaknya bintang, letaknya rantai, pohon beringin, terus kepala banteng, satu lagi apa? Tali dan kapas. Terus kita juga sudah melakukan diskusi. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kesimpulannya untuk pelajaran hari ini kita sudah mengetahui tadi apa-apa yang terdapat di dalam burung Garuda kita, yaitu Pancasila. Terus apa juga maknanya, terus kita juga jelaskan tadi contoh-contohnya yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Tadi kan ada yang bilang gotong royong, menghormati orang yang sedang ibadah. Terus apalagi tadi contoh-contohnya di dalam Pancasila? Menolong orang, bagus, bagus. Menolong orang apa lagi? Saling menghargai, bagus. Apa lagi? Beribadah, bagus. Berarti tadi yang Bapak jelaskan anak-anak semua mendengarkan ya? Iya kan? Iya. Nah, terus tadi juga Bapak sudah menjelaskan bunyinya kan? Coba lagi sekali lagi. Pancasila.
jelaskan tadi. Terus Bapak tanya, apakah pelajaran PPKN itu asik? Pendidikan Pancasila itu asik? Nah, kalau misalnya Bapak yang bawakan tadi apakah enak? Bagus banget. Berarti kalau Bapak yang mengajarkan pendidikan Pancasila mudah tidak? Bagus. Nanti mudah-mudahan anak-anak kami sekalian juga bisa merasakan yang Bapak rasakan. Biar jadi guru yang sangat enak untuk menyampaikan materi kepada anak-anaknya. Iya dong, guru itu pekerjaan yang mulia loh. Ya, bagaimana? Puas untuk hari ini belajar Pancasila? Puas sekali. Oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi ini, yaitu materi bunyi serta simbol Pancasila yang kita libatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk minggu depan kita masih belajar tentang Pancasila. Masih ada lagi pembahasan yang lain tentang Pancasila, tentang Burung Garuda. Nah, cukup sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq